Oke, kita bahas Xenix G Hybrid kali ini ya. Sebelumnya kita bedain dulu sama tipe V apa bedanya. Yang pertama-tama velg ya. Kalau yang V dia 17 inci, yang ini 16 inci. Untuk stop lamp juga kalau yang V sudah rear combination lamp ya. Jadi stop lampnya yang nyala itu sampai ke dalam sini. Kalau yang G dia cuma luarnya aja yang nyala. Untuk interior kalau yang V Hybrid dia hitam ya, seperti Q, walau masih fabrik. Kalau yang ini dia masih coklat. Yang V kalau yang nggak hybrid juga masih coklat. Untuk tipe V yang di tengah sini soft touch ya. Kalau ini tipe G dia masih hard plastik. Kemudian kalau tipe V dia sudah ada electric retract-nya. Kalau ini G dia masih manual retract untuk spionnya. Seperti itu. Kemudian untuk bahan dashboard di sini dia hard plastik ya. Kalau yang V sudah soft touch. Untuk setir dia sudah lapis kulit kalau tipe V, yang tipe G belum. Kemudian di tipe V di sini dia ketambahan air purifier ya, tombol-tombolnya. Air purifier sama headlamp leveling. Untuk tipe V juga ada ambient light di tempat penyimpanan dashboard depan sini. Serta tipe V tombolnya penuh ya. Di sini karena dia ada rear defogger. Kalau ini nggak ada rear defogger, makanya ada satu dummy. Untuk tipe V armrest depan ini soft touch ya. Kalau yang G ini keras. Dan kalau tipe V dapat vanity mirror. Kalau ini masih dummy semua di sun visornya. Untuk lampu juga kalau yang tipe V ada tombol khusus ya untuk menyalakan lampu. Karena ini tipe G, untuk menyalakannya dia pencet mikanya. Nah itu. Kalau yang V ini nggak bisa dipencet tapi pakai tombol khusus untuk nyalainnya. Untuk tipe V ada tombol ambient light belakang ya di sini ya. Gambarnya bulan. Kalau yang tipe V juga dia dapat rear seat entertainment. Kalau yang ini belum dapat. Dan kalau tipe V dapat ambient light ya di sini ya. Plus panoramic sunroof kalau yang hybrid. Karena ini G ini nggak dapat ambient light. Serta kalau yang V di sebelah AC ini ada lampu baca lagi. Kalau ini nggak ada, digantikan sama yang di plafon sini. Dan kalau yang tipe V dapat armrest ya. Kalau yang ini belum dapat armrest yang di belakang sini. Untuk tipe V bagian ini kompartemen ini ada tutupannya ya. Jadi rapi, nggak kayak expose seperti ini. Karena ini tipe G jadi ini bolong, nggak ada tutupannya. Kemudian untuk tipe V juga sensor parkirnya ada 4 ya, karena ada corner sensor. Kalau G cuma 2. Kalau V ketambahan lagi di pucuk 2, belakang dan di depan. Nah ini ya. Kalau yang V ketambahan lagi di sini juga corner sensornya di kiri dan di kanan. Kalau yang G di polos gak ada corner sensornya. Kemudian untuk lampu kalau yang V dia ada garnisnya ya, biasanya mengalir begini dari atas ke bawah. Plus kalau yang V klaster paling dalamnya ini kebelah 2, atas sein yang bawah DRL. Kalau ini seinnya boros tempat ya, dia masih memenuhi satu klaster. Jadi lampu senjanya dikasih klaster tambahan lagi. Jadi porsi lampu utamanya berkurang. Seperti itu. Dan sekarang kita bahas aja secara keseluruhan mobilnya. Kuncinya kayak gini. Tambahannya tadi kalau yang V juga ada embossnya belakang tulisan Innova. Kalau ini G, jadi dia polos. Sekarang kita coba aja starter ya, tahu aja stopnya ada di sebelah kiri. Nah, dia sudah nyala karena baterainya cukup, nggak bunyi suara mesin ya. Oke, untuk bahan di sini dia standar plastik. Kemudian karena ini hybrid, RPM-nya digantikan charging, eco sama power. Serta dia full TFT di tengah sini. Kalau yang nggak hybrid kan cuma kotak kecil aja. Sini ada untuk odo, trip A sama trip B serta kecerahan. Untuk isi sini ada peringatan ya. Kemudian ini ada untuk setting, vehicle setting, ini peringatan, kehematan, kemudian ini trip komputer, informasi baterai, vehicle setting di sini, rear seat
reminder bisa dinyalain, sama ada settingan tambahan lagi. Itu driver name change, ini untuk profile ya. Dan ini settingan untuk speedometernya, satuan bahasa meter, indikator EV mode, dan ini untuk default lagi. Selain itu dia juga ada jam di sini. Nah, ini ketika mesinnya nyala kelihatan dia ngecas baterai juga ya. Oke, sini wiper dia sudah intermittent tapi belum variable. Di kanan headlamp sudah auto juga, nggak ada fog lamp di tipe key. Kemudian setir di kanan sini dia polos ya, nggak ada TSS nya soalnya tipe ini. Jadi untuk maju mundurin lagu. Di kiri ada untuk MID plus volume. Untuk pengaturan setir di sini tilt dan teleskopik lengkap. Oke, lanjut. Untuk head unit, kalau yang VJ juga lebih gede ya, tambahan lagi selisih beberapa inci, dan dia juga sudah smartphone connection. Kita coba aja suaranya. Volumenya sih tombolnya touch sensitif. Ini tampilannya. Ini user interface-nya untuk bawaannya seperti ini. Dikasih jam juga ya. Nah, ini ada Apple CarPlay juga. Ini ada vehicle status, ada kompas, altimeter, rollnya semua bisa dilihat dari sini. Dan ke home-nya seperti ini ya. Tampilan ini ada radio juga. Ini untuk sumber multimedia yang lain. Ada prepaid card di sini. Bisa ngecek juga isi saldonya. Audio juga bisa diatur. Oke, lanjut. Sini AC bisa diatur, tapi belum bisa dibuka tutup. Hazardnya segitiga nggak ikut berdenyut. Untuk pengaturan AC digital ya, tapi masih single zone. Terpanasnya di sini dia ada di 32,5. Terdinginnya ada di 17,5. Yang di belakang juga bisa diatur dari depan sini ya, dan arah semburan juga bisa diatur. Angka sampai ke defogger kaca depan. Yang di kiri fan speed. Sini ada tombol untuk kompresor AC, open close air digital, front defogger untuk mematikan, dan ada auto climate controlnya. Tadi tombol install-stopnya di sini. Oke, di sini dia ada park brake sudah elektrik dengan auto hold. Ada untuk drive mode, EV mode di sini, dan stability control. Itu transmisi ya, dia CVT. Ketika diarahkan di R, ini tampilan dari kamera mundurnya. Ketika diarahkan di P, dia bubar. Oke, di bawah dia juga ada 2 buah USB-C untuk ngecas gadget, tempat penyimpanan. Di sini armrest keras ya, dibuka dia ke samping seperti ini. Di bawahnya tempat penyimpanan lapis bludru, dan dia fix. Oke, seat beltnya adjuster, headrestnya adjustable. Dia bahannya dia fabrik. Kemudian chip pembukaan soft opening. Sini ada power outlet di depan, tempat penyimpanan. Di sini keras bahannya. Hand grip model track, visor kiri polos, lampu kuning ya di sini. Bisa ke pintu juga, pintu tengah ada night view. Visor kanan polos juga, cuma dikasih card holder. Dan di sini udah nggak dikasih hand grip lagi sih driver. Untuk pembukaan, ini dia auto down dan auto up, lengkap dengan sensor chip juga. All auto ya. Sekarang kita lihat ke luar. Untuk door trim, ini dia tampilannya. Bahannya di sini keras ya, di bawahnya juga keras. Sini dikasih kaca mati untuk mengurangi blind spot. Door handle-nya di sini chrome. Sudah electric meter, belum electric track, ada window lock dengan lampu serta power door lock. Power window ala auto. Di bawah ada speaker, bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu sini reflektor aja ya. Untuk pengaturan di sini manual lengkap dengan head adjuster. Karpet yang model Nova. Dapat footrest di pojok, ini untuk buka tangki, buka mesin. Sini pakai tombol dummy ya.
cup holder sini model tarik, yang di ujung belum bisa dibuka tutup juga, cuma bisa diatur aja. Untuk bunyi klakson demikian bunyinya. Oke, kita sekarang nyalain lampu-lampunya. Dia sudah auto. Masuk sini ada akses mati, ada alurnya, ada emblem hybrid. Jarak dari fender kita coba aja ukur. Terus 28 mm tanpa dorong dalam. Velg single tone seperti ini. Untuk profil bannya di sini dia menggunakan 205 65 R16 tipe G ya, 16 inci. Untuk lampu, nah ini dia lampunya LED, kristal multi reflektor, sennya bolam tepian dalam. Nggak ada fog lamp, fog lamp di tipe Q. Ini tampilan fase depan trapezoid, bahasa desainnya Toyota yang kekinian. Seperti itu. Untuk mesin, ini dia 2000 cc 4 silinder dengan motor listrik ya. Ini minyak remnya untuk booster, dan sudah ada ABS di bawah situ. Udah dikasih peredam juga, karena kalau yang G biasa nggak hybrid nggak dikasih peredam. Saya tutup dulu, pakai earphone. Ini tampilan ini dari depan secara overall. Itu. Sen juga dikasih ya di spion ya. Dan juga sudah dapat talang air. G hybrid. Dikasih claddingan juga over fender, jadi kayak crossover. Masuk depan juga ada akses mati. Pengaturan sisi penumpang depan joknya manual ya. Di depan juga dapat cup holder, dan belum ada tombol laser untuk matikan efek sisi penumpang depan. Ini tampilan dashboardnya di sisi penumpang depan. Ini dikasih speaker juga ya. Masuk di belakang udah nggak ada akses mati lagi. Ini latih door trimnya, bahan sini full hard plastik ya sampai bawah. Untuk pembukaan sini di auto down, dan udah habis mulai tangan, udah nggak bentuk kaca lagi, serta auto up. Lengkap juga dengan sensor jepit. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Lampu di pintu sini reflektor aja. Child locknya mode switch. Sekarang kita coba masuk. Di belakang sini dia ada gantungan, ada spek pocket, AC, door blower sudah auto juga, dan USB-C 2 dengan iluminasi untuk ngecas gadget. Sini nggak ada gantungan lagi, cuma tetap ada spek pocket. Ini tampilan dari kabin depan. Di atas belum ada sunroof, ada kisi-kisi AC, hand grip model liter dengan hook. Kanan dan kiri ada hooknya. AC baris ketiga, seat belt fix, headrest adjustable tiga-tiganya, tapi belum ada armrest, tapi sudah isofix ya. Ini lewat door trim belakang, dan dia juga sliding. Penumpang tengah baris kedua, seat belt juga titik dari atas sana. Ini untuk slidingnya dari sini, atau bisa juga akses ke baris ketiga. Nggak one tumble ya. Di baris ketiga sini ada hand grip fix, ada colokan untuk penumpang masuk, 2 bak cup holder, tempat penyimpanan, seat belt 3 titik, headrest adjustable dua-duanya, bahkan yang tengah juga adjustable ya, dapat di sini, bisa disimpan di bawah. Ini dia bisa diatur kerebahannya seperti itu, jadi lebih relax. Kemudian kita sekarang lihat ke sebelah kiri. Di kiri ini akomodasinya sama persis, cuma bedanya dapat power outlet lagi di sini ya. Dan seatbeltnya rapi tertutup cover, plus dikasih seatbelt lagi untuk penumpang tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya.
Untuk rem belakang cakram juga ya, all type. Tangkinya ada tulisannya LED full only seperti ini, dan ada capnya, jadi nggak keleleran nanti melukai bodi. Di belakang ada anti shock pin, upper spoiler, remote stop lamp, belum ada rear defogger tapi sudah ada rear wiper. Stop lampnya LED bar, karena dia tipe G nyala sampai sini ya, kalau yang V baru sampai dalam. Ada emblemnya Kijang kecil, Innova, Scenic. Ini di bawahnya dia dapat reflektor juga sama 2 buah sensor parkir. Ban serep di bawah sini ya, knalpotnya di sebelah kanan. Lampu plat nomor belum LED tapi dapat kamera mundur udah. Nah ini, sekarang kita coba buka bagasinya. Ini tampilannya ketika bangku baris ketiganya tegak. Untuk pelipatan bisa dari sini, pelipatan 50-50. Dengan begini lebih luas lagi. Sini juga ada dongkrak, tempat dongkrak, tutupannya di sini ya. Lagi belum terpasang, sama di sini ada lubang untuk menyimpan headrest. Penumpang tengah baris ke 3. Dan dia ini nggak ada tutupannya karena ini dia tipe G. Di sebelah kanan ini ada lampu bagasi. Dan power outlet di sini juga bisa difungsikan buat bersih-bersih ya, penyedot debu. Di sini juga ada colokan untuk mempermudah penutupan. Nah ini emblemnya hybrid, karena dia tipe hybrid. Sein masih bolam tapi, dan ini tampilannya dari belakang secara overall. Nah itu. Yang bikin mewah tuh tarikan krom dari ujung ke ujungnya ya. Di belakang ini juga sama ya, ada slidingnya dan ada pengaturan recline. Balik ke depan, kita coba matiin. Oke, ketika dimatikan tulisannya cek rear seat. Ketika dikunci, spion belum otomatis terlipat ya, karena dia belum auto folding. Oke, terima kasih sudah nonton video saya mengenai Toyota Kijang Innova Scenic tipe G Hybrid. Harga dan nomor telepon customer team bisa dicek di kolom description. Oke, sekian 3. Oke, untuk harga kemudian serah terima delivery-nya kapan, berapa bulan, dan diskonnya nanti hubungi